Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nenek jo mama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak bain buang gala di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala di hari ko di kutiko nambaye kita bersuah untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau di tapian Katoko. Kini ko kita berbincang melanjutkan cerita awak tentang tata tertib perempuan Minangkabau menurut adat dan budaya Minangkabau. Hal-hal yang ideal dan perlu dipahami dek kaum perempuan. Kok kelanjutannya antara lain kecantikan fisik masih dicari atau dilihat dalam kerangka kepentingan laki-laki. Jadi menurut ukuran laki-laki, menurut pandangan laki-laki. Kecantikan fisik indak bertahan lama. Jadi indak tahan lama, dah ada jangka waktu tertentu gitu. Kalau pedusi biasa sampai umur 40 tahun, sesudah 40 tahun tu nyala menurun secara fisik. Jadi kecantikannya indak fisik dia cari orang lain. Kecantikan itu tidak terletak atau terletak pada bentuk fisik, tapi lebih utama terletak pada kedalaman, pada jiwa atau pribadi seseorang atau pada akhlaknya. Kuncinya. Orang Minang sangat mengerti bahwa nilai-nilai moral, nilai-nilai etika jo estetika ada dalam akhlak. Nilai-nilai keindahan ada dalam estetika. Etika jo estetika harus tampak padu, tidak boleh terpisah-pisah. Itu konsep. Begitu jo kalau awak misalnya konsep berkesenian, konsep menulis. Jadi konsep estetika orang Minang dan Islam, jadi untuk misalnya dalam teater atau dalam tari misalnya, kalau ingin mencapai keindahan itu konsep etikanya mesti diperhatikan, tidak bisa bebas dah. Beda aja orang di barat misalnya, bisa aja laki-laki yang tidak muhrim berpelukan dan segala macam itu tidak jadi masalah, tapi di awak tidak bisa. Atau misalnya awak memisalkan orang, menjadikan orang binatang misalnya, itu kan merubah harkat orang, itu tidak dibolehkan dalam konsep estetika Islam dan konsep estetika Minangkabau gitu. Oleh karena itu segala sesuatu harus padu. Jadi dalam akhlak gitu. Jadi tidak bisa nyolari dari situ doh antara. Jadi akhlak jadi kuncinya gitu. Seorang perempuan baabana lah karancaknya atau cantiknya. Kalau cantik tidak ada dalam kosakata bahasa Minang dah. Tidak ada suara. Dan ada cantik. Perempuan cantik itu konotasinya jelek gitu. Jadi harus apa awak tu? Kalau bahasa Indonesia cantik itu kan rancak. Di awak tak ada. Kalau cantik ada awak. Cantik itu nakal. Perempuan yang genit, perempuan yang itu. Di awak rancak. Rancak itu tidak hanya fisik, tapi masuk keseluruhan fisik dan pribadi. Itu yang disebut orang yang rancak. Gitu. Ba'awanalah karancaknya, ba'awanalah kecantiknya. Cantik dalam pengertian umum ya, tapi tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya, tidak dapat mengimplementasikan kecantikannya dengan baik, maka kecantikan fisik itu akan tertimbun oleh kepribadiannya dan tidak elok. Jadi dalam hubungan dengan orang lain. Jadi orang-orang sempurna lah kecantikan fisiknya, tapi akhlaknya buruk. Akibatnya kecantikan fisik itu akan tenggelam karena akhlak yang tidak baik. Jadi makanya di orang Minang tidak ada dibuatkan kriteria cantik secara fisik. Jadi yang dipentingkan bentuk tadi kan, bentuk nan sebelumnya lah diceritakan ada limpapeh rumah nenggadang, ambon puru, payung panji kasarugo dan segala macam. Dan itu sadonya tuh fungsi. Jadi karakter atau sikap perempuan. Jadi tidak hidungnya mancung bentuk ini, bentuk itu tidak ada dalam adat ya, tidak ada. Tapi dalam cerita-cerita kabar menurut versi laki-laki ada gitu. Di zaman serba modern kini kecantikan fisik dapat ditambah kurangnya berbagai obat serta operasi plastik. Misalnya hidung awak kini kan banyak bersulam alis, bersulam bibir, hidung segala macam bisa dipelok kalau dulu orang tua-tua mengecek cik perangai nak bisa dirubah, cik bantu nak bisa dirubahnya nak kalau perangai lain. Tapi kini bantu pun lah bisa nius bentuk siawak. Kalau kini kan orang cenderung
artis-artis Korea kan, itu nama tiru. Tetapi kecantikan pribadi tidak dapat ditambah kurangi dengan pembedahan macam apapun, kecuali oleh pribadi dari orang itu yang ingin menjadi baik. Itu tentu kuncinya bisanya menjalankan agamanya dengan baik dan menjalankan adat budayanya dengan baik, baru bisa tercapai. Kecantikan fisikal jika tidak disertai dengan pribadi yang terpuji, kecantikan itu menjadi kosong, serupa orang memakai topeng atau serupa kerabang saja, kosong. Itulah begitu juga penampilan diri. Penampilan diri seseorang tidak terletak pada pangkainya atau pangkai suaminya, galanya, embel-embel nan disandangnya, nama suami, gala adai, gala haji dan segala macam, atau merek-merek baju, merek oto, rumah mewah atau perhiasan. Tidak ada, tidak di situ letak ada. Apalagi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berarti dan baik terutama bagi kaum perempuan. Ternyata selama ini kita kaum perempuan itu lebih berorientasi kepada apa yang kita inginkan, bukan kepada apa yang kita butuhkan. Setelah kita periksa lemari pakaian kita, lemari perhiasan kita, lemari sepatu, tas kita, ternyata tidak kita butuhkan atau tidak kita pakai selama pandemi. Tidak ada gunanya dah. Diagen ke orang pun orang lalu ni orang kemau orang kepai. Ternyata nanawak Bali, nanawak kumpulan itu sebenarnya bukan kebutuhan. Kini ko pandemi ko mengajarkan ke awak bagaimana awak menghargai betul-betul apa yang awak butuhkan. Gitu. Penampilan diri datangnya dari dalam, dari pribadi, dari bagaimana sikapnya terhadap ajaran agama Islam dengan norma adatnya. Sikapnya terhadap kehadiran orang lain, bagaimana dia memandang nilai dirinya, kemudian harga dirinya, kemudian bagaimana wibawa dan karismanya, kemudian sopan santun dengan orang lain, tutur kata yang dipakai dalam bergaul. Seorang manusia Minangkabau nan berakhlak mulia, serta beretika nan elok, jubaya ditentukan oleh sejauh mana keyakinan dan kepercayaannya kepada agama Islam dan adat serta budaya yang dianutnya. Dari uraian di atas sudah bisa kita ambil kesimpulan atau gambaran tentang perempuan yang dimuliakan dan punya marwah dan martabat. Tinggal kini bagaimana kita menyikapinya dan mau mengambilnya sebagai rujukan dalam diri kita berperilaku, bersikap, dan bertindak. Itulah sanak saudara, nenek jemama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja beradu. Hingga itulah ada ulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah kok lai umur sama panjang, kita basuh balik, melanjutkan cerita kita tentang nagari awak ko di tapian katonangko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.